Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak Asep Yuyun. Kali ini kita akan membahas mengenai kunci jawaban kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Baik, pada pembelajaran ini kalian diminta untuk membuat peta pikiran tentang perjanjian Linggarjati ya. Oke, langsung saja. Jadi, apa dari kata tanya apa? Kita dapat informasi bahwa Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Karena untuk memperjelas status kemerdekaan Indonesia. Siapa? Indonesia dan Belanda. Bagaimana? Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Dalam bentuk KRIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Kapan terjadinya Perjanjian Linggarjati? 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947, di mana Linggarjati, Jawa Barat. Baik, yang kedua kita akan memasuki mengenai Perjanjian Renville, yaitu usaha diplomasi mempertahankan Indonesia yang kedua. Jadi apa itu Perjanjian Renville? Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat, yaitu USS Renville, yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Mengapa bisa terjadi Perjanjian Renville? Itu sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perjanjian. Siapa yang terlibat dalam Perjanjian Renville? Indonesia dan Belanda. Bagaimana Perjanjian Renville terjadi? Jadi Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kapan terjadinya Perjanjian Renville? 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, di mana terjadinya Perjanjian Renville di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Baik, kita lanjut ke perjanjian yang keempat, yaitu Perjanjian Roym-Royen ya. Jadi apa itu Perjanjian Roym-Royen? Jadi nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi atau perwakilan ya delegasi itu, yaitu Muhammad Roume dan Herman van Rooyen. Mengapa Perjanjian Roym-Royen bisa terjadi? Hal ini untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB, Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Siapa yang terlibat dalam Perjanjian Roym-Royen? Yaitu Indonesia dan Belanda. Bagaimana terjadinya Perjanjian Roym-Royen? Jadi Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Kapan terjadinya Perjanjian Roym-Royen? Yaitu 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949, di mana terjadinya Perjanjian Roym-Royen di Hotel Des Indes, Jakarta. Baik, kita lanjut ke halaman 79. Kalian diminta untuk merancang naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Lalu kalian akan diberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Jawabannya yaitu dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal dan dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama. Pertanyaan kedua, apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Jadi contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari
yaitu menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Manfaat persatuan dan kesatuan itu dapat mempermudah pekerjaan, dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Persatuan dan kesatuan dapat membawa kebaikan. Lalu pada halaman 85 kalian ya diminta untuk mencari informasi tentang peristiwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah, yaitu ada pertempuran Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2. Nah, ini telah kalian pelajari pada subtema 2 ya, tema 2 pembelajaran 1. Kalian bisa lihat kembali kunci jawaban tema 2 subtema 2 pembelajaran 1 ya pada kolom deskripsi. Kita lanjut ke halaman 86. Kalian diminta untuk menjawab pertanyaan ya mengenai kerjasama. Apakah kerjasama yang kamu lakukan dapat terlaksana dengan baik? Ya, kerjasama yang kami lakukan dapat terlaksana dengan baik. Apakah tujuan dapat tercapai melalui kerjasama tersebut? Ya, dengan kerjasama yang baik, kami dapat menyelesaikan tugas tentang informasi upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan tepat waktu. Lalu sebelumnya kamu telah mempelajari beberapa gerakan tari dalam tarian indang. Ya, latih kembali gerakan tersebut secara berpasangan. Di sini ada pertanyaan yang harus kamu jawab. Apakah kamu sudah melakukan seluruh gerakan dengan baik? Jawabannya itu disesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Gerakan mana yang sudah kamu kuasai dengan baik, ini juga jawabannya disesuaikan dengan kemampuan kalian. Gerakan mana yang belum kamu kuasai dengan baik, ini juga sesuaikan dengan kemampuan kalian. Apa rencanamu agar gerakan tersebut lebih baik lagi? Tentunya belajar dan berlatih lebih giat lagi ya. Oke, itu saja mengenai kunci jawaban kelas 6 tema 2 subtema 2 pembelajaran 4 dan 5. Semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.